Selamat siang Bu Yulia, saya Fonda dari 11 IPS 1 absen 25. Saya Imadi Kirana Dharma Putra dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 11. Nah, jadi pada siang hari ini kami akan mempresentasikan tentang bab 5, integrasi dan integrasi sosial. Poin pertama atau subtema pertama itu adalah konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial. Pertama-tama kita harus tahu integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyelesaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Lalu kita harus yang kedua, bentuk integrasi sosial. Ada integrasi normatif, terjadi karena norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, contohnya Bhinneka Tunggal Ika. Terus ada integrasi fungsional, terbentuk karena fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat, contohnya bersatu dengan melihat fungsi masing-masing untuk kepentingan bersama. Ada juga integrasi koersif, yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa, contohnya demo yang rusuh dihentikan dengan gas air mata oleh polisi. Lalu proses integrasi sosial. Yang pertama itu ada alkulturasi, adalah proses perubahan yang ditandai dengan terjadinya penyatuan dua kebudayaan yang berbeda tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing kebudayaan awalnya. Ada juga asimilasi, yaitu proses penyatuan antara kebudayaan yang berbeda sehingga menjadi kebudayaan yang baru, sehingga meninggalkan kebudayaan yang awalnya. Ada juga akomodasi, adalah salah satu proses usaha manusia untuk meredakan pertentangan dan mencapai kestabilan. Terus faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Adanya sikap saling menghargai dan toleransi antar individu dan kelompok, adanya sikap terbuka terhadap perubahan, adanya kesadaran bahwa manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan orang lain, terjadinya kontak dengan kebudayaan lain secara intensif. Nah, yang kelima itu disintegrasi sosial, adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Disintegrasi sosial pada akhirnya akan membuat masyarakat tidak mampu melihat dengan jelas batasan antara yang baik dan buruk. Lanjut. Nah, yang kedua ini poin B. Poin B ini perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Pertama-tama kita harus tahu dulu arti perdamaian. Perdamaian adalah salah satu kondisi absennya konflik dalam kehidupan masyarakat yang ditandai dengan adanya harmonisasi, atau arti lainnya adalah kualitas manusia dan kelompok sosial dalam menyelesaikan konflik dengan damai atau tanpa kekerasan. Artinya itu, intinya perdamaian itu tidak adanya konflik atau selesainya konflik dengan tanpa kekerasan. Nah, setelah itu ada integrasi atau kohesi sosial. Integrasi atau kohesi sosial adalah usaha untuk mengurangi perselisihan yang mengarah pada integritas atau kohesi sosial. Nah, habis itu ada 4 elemen yang perlu diperhatikan dalam kohesi sosial, yaitu terpenuhinya hak manusia dalam menjunjung tinggi hak dan martabat seseorang, tidak adanya diskriminasi, dan adanya partisipasi aktif atau kecelakaan individu. Unsur-unsur yang sama dapat yang memudahkan terjadinya integrasi, yaitu kesamaan wilayah dan tempat tinggal, pengalaman-pengalaman yang sama pada masa lampau, kemauan bersama untuk menjadi satu bangsa, dan adanya ideologi dan norma-norma yuridis yang diterima bersama. Nah, lalu kita akan memasuki poin membahas pemulihan, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial. Pemulihan atau recovery itu merupakan suatu pemulihan pasca konflik yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Kalau sedangkan rehabilitasi itu merupakan suatu upaya untuk mengembalikan keadaan seperti sedia kala sebelumnya terjadi konflik. Hal ini dilakukan di daerah yang terdampak oleh konflik. Lalu rekonsiliasi merupakan suatu istilah dalam ilmu sosial yang memiliki keterkaitan dengan munculnya konflik. Melalui konflik, maka masyarakat sebenarnya itu turut adil dalam memperbaiki hubungan antara satu dengan yang lain. Reintegrasi merupakan suatu upaya yang dilakukan agar unsur-unsur dalam masyarakat dapat dijalankan secara selaras, serasi, dan seimbang, agar dapat terciptanya kembali suasana atau keadaan sebelum konflik. Lalu transformasi sosial. Ini merupakan suatu perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, baik itu perubahan yang bersifat positif ataupun negatif. Perubahan yang bersifat positif seperti adanya peningkatan perekonomian, perubahan yang bersifat negatif seperti terjadinya konflik, perperangan, dan sebagainya. Integrasi sosial ini juga merupakan proses penyesuaian kembali dari unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Lalu
ada reintegrasi dan koeksistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. Nah, itu ada dibagi dalam beberapa poin penjelasan. Yang pertama itu reintegrasi. Nah, apa itu reintegrasi? Reintegrasi itu proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan secara Nah, syarat terlaksananya integrasi ini adalah norma-norma atau nilai-nilai baru telah melembaga dalam diri masyarakat. Lalu ada koeksistensi. Itu merupakan suatu keadaan ketika dua atau lebih kelompok hidup bersama dengan menghormati perbedaan tiap kelompok dan menyelesaikan konflik antar kelompok tanpa kekerasan. Bagian dari koeksistensi aktif adalah situasi ketika individu dan masyarakat secara aktif menerima dan merangkul keragaman. Koeksistensi pasif itu suatu keadaan ketika individu dan masyarakat sekadar mentah oleh kelompok lain atau disebut yang disebut juga koeksistensi pasif. Jadi manfaat koeksistensi ini adalah memberikan kondisi alamiah dan psikologi bagi individu kelompok serta masyarakat untuk mengurangi ketegangan terutama setelah terjadinya konflik. Nah, ini saya menemukan beberapa artikel terkait dengan reintegrasi sosial. Jadi itu ada 4 berita atau artikel yang saya ketemu. Yang pertama ini konflik angkutan konvensional dan online di Malang sulit diatasi. Lalu yang kedua litbang yang saya ketemu dari kompas.com itu 60,6% responden anggap program reintegrasi napi terorisme ke masyarakat itu belum berhasil. Lalu yang ketiga, 6 paradigma baru wisata new normal di Banyuwangi, salah satunya sertifikasi kebersihan dan kesehatan. Lalu yang terakhir ini, ketika masyarakat sudah main hakim sendiri, negeri ini di ujung kehancuran. Nah, misalnya saya ambil contoh ini berita yang konflik angkutan konvensional dan online di Malang sulit diatasi. Nah, itu sumbernya itu dari kompas.com. Isinya itu konflik antara pengemudi angkutan konvensional dan angkutan online di Kota Malang, Jawa. Nah, jadi kesimpulan dari artikel ini itu mengatakan bahwa meski demikian keberadaan taksi konvensional tersebut tidak bisa dihilangkan dengan begitu saja. Jadi hal tersebut itu menjadi tantangan di berbagai negara di dunia. Nah, itu merupakan salah satu masalah reintegrasi sosial yang dihadapi Indonesia sekarang ini. Sekian dari presentasi kami, makasih.